Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naufal Ghazi dari kelas D PBA 2020. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Sumeneb. Saya sekarang berada di Masjid Agung Sumeneb. Masjid Agung Sumeneb ini tercatat sebagai salah satu masjid yang tertua yang ada di Indonesia. Pembangunan masjid ini dirintis sejak pada masa Pangeran Natakusuma I atau Panembahan Somala yang berkuasa pada abad ke-18. Masjid ini awalnya hanyalah berukuran kecil. Pada saat awal bangunan tersebut dikenal dengan nama Masjid Laju. Masjid tersebut dibangun oleh Adipati ke-21 Sumeneb, yakni Pangeran Anggadipa. Seiring waktu, kapasitas masjid ini tak mampu untuk menampung umat Islam yang lebih banyak lagi yang sedang hendak beribadah. Maka dari itu, sejak tahun 1779 Masehi, Pangeran Natakusuma memerintahkan untuk membangun masjid yang lebih besar. Untuk menghadirkan masjid yang diinginkan, sang penguasa menunjuk seorang arsitek Cina, Lau Pianggo. Proses pembangunan masjid tersebut dimulai pada tahun 1198 Hijriah atau 1779 Masehi. Sementara proses pembangunan masjid ini baru selesai pada tahun 1206 Masehi, 1206 Hijriah atau 1787 Masehi. Sementara itu, hal yang cukup unik dari masjid ini adalah peninggalan pedangnya. Letaknya berada di atas kubah. Selain itu, terdapat juga sebuah batu giok. Berat batu giok ini kabarnya mencapai 2020 kg. Sayangnya keberadaan batu giok ini sekarang sudah kurang terawat. Namun tak begitu jelas sejak kapan batu giok itu berada, apakah bersamaan dengan proses pembangunan masjid atau hadir setelah masjid tersebut dibangun. Pengunjung biasanya dari musafir, bahkan dari luar kota, dari desa ataupun dari luar Jawa. Penasaran dengan isi di dalamnya? Mari ikut saya. Ya guys, begitulah bagian isi dalam dari Masjid Agung Sumeneb. Selain dari yang saya lihatkan tadi, juga ada ini di bagian sana, yaitu masjid atau musola kecil yang juga merupakan bagian dari Masjid Agung ini. Lalu di bagian sana itu ada sebuah tempat wudhu untuk pria. Lalu di bagian sana itu ada tempat wudhu bagi wanita. Dan jika kita lihat sampai di ujung sana, yaitu ada pos ronda. Dan jika kita lihat di sana ada pos jaga untuk bagian ketertiban dalam masjid ini. Juga di dalam sana juga ada bagian yang ternyata tidak boleh saya rekam di dalam sana karena itu merupakan ruangan intinya. Jadi itu adalah bentuknya di sana. Dan kalau saya lihat dari bagian dekorasinya itu sudah jauh lebih maju daripada dulu karena mengalami berbagai renovasi dan juga pastinya ada banyak perubahan yang tentunya agar lebih artistik, juga agar lebih nyaman bagi jamaah. Sebagai tambahan, pengunjung dari sini biasanya orang-orang dari desa, lalu ada juga orang-orang lokal yang sholat Jumat dan sholat fardu di sini, ada juga yang sholat sunnah di sini, lalu ada juga pengunjung yang dari luar kota yang berkunjung ke Masjid Agung ini untuk melihat keindahan dari Masjid Agung ini sekaligus untuk tempat ibadah. Untuk sejarah latar belakangnya, saya bisa jelaskan bahwa di Sumeneb ini ada 3 tempat bersejarah yang saling berhubungan, yaitu Masjid Agung ini, lalu di ujung sana ada bersebelahan langsung dengan alun-alun Sumeneb. Lalu di selanjutnya ada Keraton Sumeneb. Itu ketiganya dibangun secara lurus
dan menimbulkan mempunyai filosofi tersendiri. Jadi itulah vlog saya untuk penjelasan tentang sejarah peradaban Islam. Mengenai sejarahnya akan saya tuliskan di akhir video. Saya Naufal Aufal Ghazi, ingin minta maaf apabila ada salah kata. Semoga menikmati. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.